Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan dan nyanyikan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kami datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Dan karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Sama-sama bawa hati kita, biar ini jadi persembahan untuk Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau
terus Tuhan memuji menyembah Engkau, karena Engkau yang layak Tuhan untuk menerima setiap pujian kami. Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di setiap hidup kami, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau terus menerus ya Tuhan berjalan bersama Engkau, karena kami percaya Tuhan ada kemenangan di dalam nama-Mu. Mari kita semua terus memuji Tuhan kita menyanyikan. Sembah dan puji terus menyembah Tuhan kita. Puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah dan puji Dia. Mari angkat kedua tangan kita mau terus menyembah Tuhan kita. Sembah dan pujian ini biar kita terus menyembah Tuhan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Mari satukan suara kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan kita, katakan sembah dan puji. Kami tinggikan Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Mari nyatakan dengan satu suara. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Mari sama-sama nyatakan Sang Raja, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau layak untuk dipuji, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan kami mau lebih lagi Tuhan bersyukur, memuji, menyembah nama Engkau. Karena kami telah dibebaskan dan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semuanya siap memuji, menyembah Tuhan kita lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan salam ke kanan kiri sekali lagi. Katakan Tuhan hadir di tempat ini. Semua siap untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Kita mau naikkan syukur kita bersama-sama. Saya rindu melihat semua tangan-tangan terangkat. Kita mau sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan. Katakan dibebaskan, dibebaskan,
dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kita percaya kasih Tuhan besar untuk setiap kita, amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal, sama-sama nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama angkat tangan kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Kita menyatakan kasih Tuhan besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Naikkan syukur, lambaikan tangan kita nyanyikan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yang bersyukur hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita mau terus menaikkan pujian ini. Kita mau sama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik terus memuji Tuhan. Kita mau nari bersama-sama untuk Tuhan kita, amin. Yang percaya kita sudah dibebaskan boleh katakan amin. Yang percaya kita sudah dibangkitkan boleh katakan amin. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan kita mau nyatakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, katakan dibebaskan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Sekali lagi nyatakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Satukan suara kita nyatakan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar. Mari kita bersorak baginya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari
Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Bapak Ibu dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, sorakan Yesusku dahsyat. Yes. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, agar firman ini disampaikan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Ajari kami terus untuk terus bersyukur kepadamu Tuhan. Dan ajari kami terus Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, tepat pada waktunya. Agar kami tidak iri hati atas apa yang telah orang lain dapatkan. Terima kasih ya Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, tak selalu Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia pasti memberikan yang terbaik. Yes Tuhan, di waktu yang, mari izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, yes Tuhan, kami percaya Engkau pasti mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes Tuhan, kami percaya
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan ajari kami terus untuk bersyukur Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, bahkan apa yang belum Tuhan jawab dalam setiap doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nyatakan dengan iman-Mu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda di dalam acara ini. Saya mengucapkan selamat menyambut hari Natal, kiranya berkat Allah selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus datang pada hari Natal. Yesus atau Yesua berasal dari kata Yahweh Hosea. Allah itu penyelamat. Karena memang dialah sang juru selamat. Satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke sorga. Penyelamatan Yesus Kristus itu bersifat total. Dia mengampuni dosa kita, membenarkan kita, dan menjamin kehidupan kekal di sorga. Tetapi ingat, dia juga ingin memulihkan kehidupan kita di dunia ini. Mulai dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Saudara, kita perlu diselamatkan dari dosa-dosa yang merusak keluarga. Biasanya itu tidak hanya terdiri dari kesalahan besar, tapi juga terdiri dari sikap merusak yang menjadi penghalang keharmonisan keluarga. Antara lain apa saja? Keangkuhan dan egoisme. Kadang-kadang kita merasa diri paling benar, tidak mau mengalah kepada pasangan, kepada orang tua atau anak. Menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Saudara, kadang ada suami yang kasar kalau ngomong sama istrinya di rumah. Dia pikir mungkin dirinya panglima, tapi istrinya nggak mau kalah. Istrinya lebih kasar lagi, pang-6 rupanya saudara. Satu diktator, satu gladiator. Wah, rumah tangga akan pecah kalau begini. Nah, kita harus diselamatkan dari dosa keluarga ini. Berikutnya adalah kepahitan dan dendam. Seringkali kita menyimpan kesalahan pasangan kita, kesalahan anak atau orang tua kita. Sehingga itu menciptakan tembok yang dingin, komunikasi yang kaku. Kita masih tinggal bersama tapi tidak menjadi sesama. Satu kali ada seorang anak yang berkata, aku benci sekali sama papa saya. Aku tidak akan mengampuni dia. Dan kalau dia mati, aku nggak akan datang. Saudara-saudara, betapa ini menutup pintu kasih di dalam hati kita. Berikutnya adalah ketidakpedulian. Seringkali kita sibuk dengan urusan pribadi, pekerjaan, atau mungkin dengan HP kita masing-masing.
Sehingga kita mengabaikan kebutuhan emosional anggota keluarga akan perhatian, cinta kasih, komunikasi yang baik. Kita cuek. Rumah sudah seperti restoran aja, orang hanya datang untuk makan. Atau seperti hotel bahkan, orang hanya datang untuk tidur. Tapi setelah itu tidak pernah berhubungan, berelasi, menyatakan kasih dan perhatian satu dengan yang lain. Nah, kita perlu belajar bagaimana keluarga bisa diselamatkan dari kebekuan dan bahkan dari perceraian. Nah, kalau saya baca dalam Zefanya pasal 3 ayat 17, firman berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu, kata firman tadi. Inilah Natal. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya tinggal di sorga, tapi dia telah datang ke dunia menjadi manusia. Dialah Sang Immanuel. Nah, pada Natal ini, mari kita belajar apa saja yang Allah lakukan demi penyelamatan manusia. Khususnya di dalam keluarga. Ada 4 hal yang dibahas dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Yang pertama, pemurnian komunikasi. Zefanya 3 ayat 9 berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara-saudara, Allah menjanjikan pemulihan, yaitu bibir yang bersih agar umat dapat memanggil namanya bersama-sama. Israel selama ini memanggil nama ilah asing. Menyebut Tuhan padahal itu Baal, Moloch, Astoret. Mereka tidak menghormati Yahweh, Elohim, Adonai. Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi melalui kehadiran Tuhan, Tuhan ingin membuat semua orang sadar, bertobat, berpaling kepada Tuhan. Saudara, ini berarti di dalam keluarga kita tidak boleh ada sesembahan lain. Tidak boleh ada pribadi yang lebih ditinggikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang telah menjadi manusia. Maka kita perlu berdoa dan berbicara kepada seluruh anggota keluarga. Supaya semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dari mulut kita, pujian kepada Allah itu dikumandangkan, bukan kepada ilah asing. Nah, dalam Malihat 3 ayat 13, firman berkata, bicaramu kurang ajar karena Tuhan. Karena engkau bilang percuma beribadah kepada Allah. Oh, ngeri sekali kalau Tuhan marah. Dari sini saya belajar, rupanya Tuhan memperhatikan apa yang kita ngomong. Bukan sekedar ngomong asal ngomong, karena ini juga berkaitan dengan sikap Tuhan kepada kita. Makanya, supaya Tuhan tidak marah karena kata-kata kita yang sembarangan, termasuk menyebut nama Allah dengan sia-sia, kita mesti bertobat. Seperti yang dialami oleh Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 5-7. Ketika dia melihat penglihatan tentang Tuhan yang duduk di atas tahta. Penuh dengan kekudusan. Dan malaikat berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Yesaya gemetar. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Betapa kita membutuhkan penyucian di dalam komunikasi, dalam cara kita bicara, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sekarang ini ada banyak orang Kristen kalau ke gereja memuji Tuhan penuh perasaan. Oh, haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi kalau lagi marah sama orang, kata-kata kebun binatang, anjing, babi, monyet, semuanya keluar. Sumpah serapah muncul. Ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita juga jadi orang yang suka bersungut-sungut, ngomel, gak tahu terima kasih. Apa yang menyebabkan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan ketika mereka ada di padang pasir? Bersungut-sungut, gak tahu terima kasih. Maka kita harus menjaga mulut kita.
Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang memang kebiasaannya suka ngomong kasar gitu. Satu kali saya ingat ada seorang anak SMA yang tinggal di Jawa Barat dan dia punya kebiasaan tiap kali ngomong selalu ada anjing di belakangnya. Deret anjing, deret anjing. Satu kali waktu dia ngomong seperti itu ada guru lewat. Ini pas jam istirahat sekolah. Dia bilang, kamu ngomong kasar, push up 10 kali. Wah, akhirnya dengan malu dia push up 1, 2, 3. Yang lain berkerumun. Lalu kasih semangat saudara. 4, 5. Wah, semangat dalam arti ngetawain ya, ngeledek juga. Waduh, ini anak malu sekali. 7, 8, 9, 10. Setelah 10 dia berdiri, dia bilang, aduh capek anjing. Ada lagi anjingnya kata guru. Push up lagi 10 kali. Loh kenapa bisa begitu? Udah kebiasaan, udah latah saudara. Maka Tuhan perlu menyucikan bibir kita seperti dia juga telah menyucikan bibir Yesaya. Kiranya mulut kita dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Saudara, pada Natal ini kita harus mengalami perubahan dalam cara bicara di dalam keluarga. Kadang-kadang orang kalau ngomong kasar di dalam keluarga, bahasa negatif, merusak suasana rumah, menyakitkan. Apakah saudara masih suka marahin pasangan di depan orang? Wah, bisa marah-marah pada ada teman-teman di sekitar. Itu sesuatu yang sangat tidak baik yang kita harus hentikan. Apakah saudara suka bertengkar di depan anak-anak? Sampai anak-anak stres. Ya bisa saja ada salah paham, selesaikan di dalam kamar. Dan biarlah anak-anak tidak mendengar hal itu supaya mereka juga merasa nyaman di dalam kehidupan. Saya ingat satu kali ada satu keluarga punya 5 orang anak saudara-saudara. Wah, satu hari suami istri bertengkar hebat. Lalu suami bilang, udah kita cerai. Anak 1 dan 2 ikut saya. Istrinya nggak mau kalah. Nggak apa-apa, ayo kita cerai. Anak 4 dan 5 ikut saya. Mendengar itu anak ketiga bingung, kaget. Waduh sedih, luka batin. Sampai bertahun-tahun. Kenapa? Aduh saya ikut siapa katanya. Oh betapa bahaya kalau kita tidak mengontrol mulut ini. Nah, para pakar komunikasi berkata seringkali masalah di dalam keluarga terjadi bukan karena adanya problem besar, tapi karena nada suara yang salah. Ngomong kayak orang marah-marah, kayak orang maki-maki, padahal tidak seperti itu. Jadi, ayo kita belajar bicara dengan nada suara yang lebih rendah, supaya akhirnya ketenangan, kesejukan ada di dalam keluarga kita. Saya percaya Allah ingin menyelamatkan keluarga kita dari kehancuran komunikasi. Kita juga harus memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Termasuk di media sosial. Kadang-kadang kita melihat saudara di media sosial. Orang kasih komen-komen yang negatif, penuh kebencian. Ada lagi sekarang, orang kalau lagi marah curhatnya di kolom media sosial. Waduh saya begini, begitu dan sebagainya. Melanggar firman. Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Bukan berkata-kata dengan jarimu di sosial media, mengumbar perasaan hati. Maukah kita menjadi orang yang disucikan mulutnya, disucikan komunikasinya. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, semuanya mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, melalui kedatangan Yesus di hari Natal, Tuhan ingin ada perubahan sikap hati. Terutama dari sombong menjadi rendah hati. Zefanya 3 ayat 11 dan 12. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Allah akan menyingkirkan orang-orang sombong dan menyisakan umat yang rendah hati dan lemah yang mencari perlindungan di dalam nama Tuhan. Seringkali dalam keluarga kita melihat ada sikap egois. Merasa diri paling benar. Tidak mau tunduk kepada pasangan. Ada istri yang waktu baca ayat, hai istri tunduklah kepada suami. Oh ini kuno.
Kalau yang modern, hai istri, tanduklah suami. Waduh, biarlah pada hari-hari menjelang Natal ini kita belajar minta maaf. Mengoreksi ego kita, meminta maaf, tidak merasa diri paling benar, tapi belajar menghargai orang lain, menundukkan diri karena kasih Kristus. Allah mau menyelamatkan kita dan keluarga dari benturan ego satu dengan yang lain. Saya pernah dengar kisah ada ayah yang keras sekali kepada anaknya. Padahal anaknya sudah dewasa, saudara sekalian. Anaknya udah menikah, tapi kata-kata papanya itu seringkali melukai hati. Sampai akhirnya satu kali waktu bapak dan anak ini sedang bersengketa, papa bilang, udah keluar, jangan pernah ketemu lagi sama saya. Jangan panggil nama papa. Lalu anaknya bilang, oh gitu ya, baik, oke. Mulai hari ini kita putus hubungan. Sejak itu bertahun-tahun ayah dan anak ini tidak pernah ketemu karena ribut besar. Setelah sekian tahun, si anak satu hari mengikuti ibadah Natal. Dan dia mendengar khotbah tentang pengampunan. Jangan biarkan ada ganjelan untuk memasuki tahun yang baru. Aduh, dia merasa bersalah karena diingatkan Roh Kudus, sikapnya kepada papanya. Tapi dia berkeras, yang salah papa. Tapi hati kecilnya mulai berbisik. Rendahkan hatimu, saling memaafkan, datangi papamu. Dia udah lama gak ketemu papanya. Tapi hari itu, sehabis ibadah Natal, dia sengaja mencari alamat papa. Dan dia kemudian berdiri depan pintu rumah ayahnya. Dia mau mengetuk tapi gengsi ada. Dia mau pulang tapi dia paksakan diri. Dan waktu dia ketuk pintu tersebut, pintu dibuka, saudara. Keduanya kaget karena papanya ada di sana. Dan papanya tampak tua, rambut sudah putih semua, udah lemah. Tidak seperti dulu. Anak ini sampai kaget melihat papanya yang begitu kurus sekarang. Lalu papanya bilang, ada apa kamu kesini? Sudah sekian tahun kita gak ketemu. Anak itu dengan menundukkan kepala berkata, Papa, saya datang hanya untuk minta maaf. Saya kurang ajar sama papa. Maafkan saya. Papanya kaget, gak bisa berkata-kata, saudara-saudara. Tiba-tiba papanya seperti menahan tangisan berkata, nak, maafkan juga papa. Papa banyak salah kepada kamu. Mereka saling berangkulan. Hari itu mereka ngobrol di ruangan tamu, ngobrol panjang lebar. Karena bertahun-tahun gak ketemu. Rekonsiliasi, kasih dari sorga mengalir. Anaknya pulang dengan sukacita. Dia cerita kepada istrinya dengan gembira. Tapi besok siangnya ketika dia ada di kantor, ada seorang yang telepon dia. Pak, saya ingin kasih tahu papamu. Barusan saja kena serangan jantung, dibawa masuk ke rumah sakit. Bisakah Anda datang ke rumah sakit? Wah, dia kaget, saudara. Karena itu adalah tetangga daripada papanya yang tinggal dekat situ. Dan waktu dia pergi ke rumah sakit, papanya sudah meninggal. Dia nangis, dia sedih. Tapi dia akhirnya bersyukur karena apa? Aku masih punya kesempatan rekonsiliasi dengan orang tuaku. Untung dia merendahkan hati. Kalau tidak, kesempatan itu akan lewat. Saudara, mari kita mengalami perubahan sikap hati. Dari sombong, keras hati, jadi lemah lembut, rendah hati. Teladani Yesus, dia Allah yang tinggi, tapi dia rela datang dan lahir di dalam palungan. Tapi karena dia begitu mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya, Allah mengangkat dia. Dan Yesus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayo mari kita hidup merendahkan hati, mengandalkan Dia senantiasa. Yang ketiga, saudara sekalian, melalui Natal kita diingatkan akan penyertaan dalam segala situasi. Zakaria 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bahkan dalam Sefanya 3:15b dikatakan Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara, siapakah Tuhan yang datang pada hari Natal? Tuhan Raja alam semesta ada di antaramu. Itulah Immanuel.
Dan kalau Allah hadir, kehadirannya menghapuskan ketakutan. Banyak kali orang hidup dengan rasa takut, khawatir akan masa depan, khawatir akan masalah keuangan, khawatir tentang kesehatan. Saya percaya Allah datang untuk menyelamatkan keluarga dari kekhawatiran akan ekonomi, akan beban hidup, akan apapun. Karena dia adalah pahlawan yang akan memberikan kemenangan dan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalahmu, percayalah Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, selalu ada jalan keluar bagi saudara. Jangan takut akan tahun yang akan datang, yang mungkin diwarnai dengan masalah yang lebih besar. Karena Tuhan sudah ada di sana. Dia Alfa dan Omega, dia awal yang akhir. Dan dia selalu bersama dengan kita semuanya. Saya teringat satu kali, ada seorang ibu yang datang ke gereja. Waktu dengar firman dia menangis karena dia harus melanjutkan kontrakan rumah besok hari. Dia udah nabung, tapi anaknya sakit keras, mesti masuk rumah sakit. Dan seluruh biaya tabungannya habis. Dan dia nggak tahu besok mau pindah kemana. Karena dia nggak punya uang lagi. Tapi dia setia sama Tuhan. Dan setelah selesai kebaktian, Allah Immanuel itu menyatakan mujizat. Tiba-tiba ada seorang ibu anggota gereja di situ yang cukup kaya ngomong sama ibu ini, "Bu, boleh nggak saya minta tolong sama ibu?" Ibu ini pikir minta tolong apa, saya lagi susah, ini orang minta tolong. Maksudnya gimana, Bu? Begini, saya punya rumah, tapi saya juga punya rumah lain agak di pinggir kota. Nah, beberapa hari lalu saya pergi ke sana, melihat ada beberapa orang gelandangan udah tidur di teras rumah. Waduh, saya bingung. Lalu saya kasih uang dan saya usir mereka semua, jangan datang lagi. Tapi kalau tidak ada yang jaga, datang lagi mereka. Maka saya mau minta tolong ibu. Bagaimana kalau ibu nggak keberatan, ibu jaga rumah saya. Saya dengar kan ibu kontrak dekat-dekat sini ya. Gimana Bu? Udah nggak usah dilanjutin kontrakannya, nggak tahu kapan habisnya. Pindah aja ke rumah saya. Dan karena jaraknya lumayan lah untuk ke gereja seperti ini. Tiap bulan saya kasih uang transport, kasih uang jajan untuk ibu. Tapi tolong rawat ya rumah saya. Bagaimana kalau ibu pikir dulu, doa dulu barangkali minggu depan ibu bisa jawab sama saya. Wah, ibu ini mau melompat sukacita. Tapi dia kan wanita yang harus menjaga keanggunannya. Dan dia berkata, "Ibu, kita ini saudara seiman, harus saling tolong menolong. Ibu susah, saya tolong. Saya susah, ibu tolong. Nggak usah minggu depan. Hari ini juga aku akan pindah ke rumah tempat ibu di pinggir kota tersebut." Yehova Jireh, Allah memberikan kecukupan, penyediaan, berkat. Percayalah saudaraku, Allah Immanuel ada dalam hidup kita. Dan yang keempat, melalui kelahiran Yesus, kita diingatkan bahwa ada pengharapan masa depan. Sefanya 3 ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudara, ayat ini memberikan pengharapan masa depan yang cerah. Memang bukan harapan duniawi seperti mendapatkan hadiah yang bagus, liburan yang mewah. Tetapi pengharapan yang berkaitan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Dia, menyambut Dia yang telah lahir pada hari Natal, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Kita tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Bahkan Dia juga berjanji akan memulihkan keadaanmu, sehingga engkau akan menjadi kenamaan dan kepujian. Haleluya. Saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan, ada masa depan cerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan mengangkat kita karena promosi berasal dari Tuhan. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha yang ditipu oleh orang sehingga uangnya sangat sedikit sekali dia miliki. Nah, ketika dia sedang berusaha untuk mencari pekerjaan untuk membenahi ekonominya, di gerejanya, saudara, ada kegiatan untuk membuat pastori untuk keluarga hamba Tuhan tinggal di samping gereja. Nah, karena pada waktu itu dia baru ketipu dan gak ada kerjaan yang tetap, maka dia menawarkan diri untuk menjadi pengawas bangunan.
Bahkan kemudian ketika dia punya sedikit uang, dia ikut nyumbang untuk pembangunan pastori gereja tersebut. Dan dari situ dia mulai belajar gimana caranya bangun rumah, bangun gedung. Karena dia nggak pernah belajar itu, dia insinyur elektro, bukan insinyur sipil, saudara. Tapi melalui pengalaman dia belajar. Beberapa waktu kemudian setelah pastori gereja itu selesai, ada orang minta tolong untuk dia bangunin gudang kecil dan garasi mobil di sampingnya. Dia sanggupi. Itu biaya waktu itu kira-kira 35 juta rupiah lah. Ini udah lama, saudara. Lalu kemudian dia selesaikan dengan baik. Dan kemudian oleh si owner yang sebetulnya dia punya perusahaan besar, saudara. Ditawari lagi pekerjaan membangun beberapa rumah untuk dijual. Dan dia dapat tender itu. 2,2 miliar. Ini sekitar 25 tahun yang lalu. Bayangkan dari proyek 35 juta jadi 2,2 miliar. Dan dia mengerjakan dengan segenap hati. Hasilnya bagus. Dan kemudian dia bilang kepada saya, itu adalah pesanan terkecil yang diberikan oleh bos tersebut. Sejak itu dia mendapatkan proyek-proyek yang jauh lebih besar. Dan akhirnya dia menjadi kontraktor besar yang diberkati Tuhan. Dan dia bilang kepada saya, Bapak tahu nggak di mana saya belajar membangun? Karena saya nggak punya pengalaman. Itu pertama kali saya bangun pastori gereja. Maka saya bilang, pikirkan pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Pikirkan rumah Tuhan dan Tuhan akan memikirkan rumah tanggamu. Saya percaya di dalam Kristus ada pengharapan yang luar biasa. Ada masa depan yang cerah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya yakin Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Biar bibir kita dibersihkan, sikap hati yang sombong dimurnikan menjadi rendah hati. Kita juga menjadi orang yang makin hari punya pengharapan akan Tuhan. Kita makin hari menjadi orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tahun ini, tahun depan, dan seterusnya akan menjadi tahun penyertaan Tuhan, perlindungan, dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau selalu disertai Tuhan? Siapa yang mau berkata, Tuhan, selamatkan keluargaku dari kehancuran, tapi biar keluargaku sungguh-sungguh menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kalau itu doa saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Biarlah kelahiran Yesus pada hari Natal bukan hanya sebuah peristiwa yang kami ulang ingatkan dari tahun ke tahun, tapi benar-benar mengubah hidup kami menjadi baru. Mulai dari keluarga kami. Biar kami memiliki perkataan kasih dalam keluarga. Sikap hati yang sombong ingin menang sendiri diganti dengan sikap yang mau melayani. Kekhawatiran, ketakutan diusir karena kami yakin Engkau selalu sediakan yang terbaik. Dan kami percaya ada pengharapan di masa depan, hidup kekal. Bahkan Engkau berjanji kami diangkat oleh Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu satu hari lagi Tuhan. Pada hari ini di mana kami boleh Engkau berikan napas kehidupan satu hari lagi. Biarlah kami berkenan Tuhan hari ini untuk Engkau ya Bapa. Dan hari-hari kami selanjutnya kami berserah kepada Engkau. Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah hidup kami. Supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Berikan kekuatan, berikan hati yang menyayangi-Mu Tuhan. Biarlah kasih mula-mula-Mu selalu ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Karena hati kami Tuhan Yesus itulah sumber kehidupan. Dari dalam hati kami itulah di mana kami boleh mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Hari ini Tuhan kami ucap syukur untuk teman-teman kami yang melayani-Mu ya Bapa. Tim PW, musician ya Tuhan, para ushers, kolektan, juga sound, media,
guru-guru Sunday School ya Tuhan, tim-tim lain yang melayani-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, suatu anugerah-Mu sekali lagi, di mana kami boleh melayani-Mu, Raja segala raja, Tuhan penebus kami, Tuhan yang telah memberikan kami satu jalan ya Tuhan, untuk di mana kami boleh menuju surga. Terima kasih Tuhan, di dalam akhir tahun ini kami boleh bersama-sama melayani-Mu. Kami juga ya Tuhan Yesus mau berdoa ya Bapa, untuk tahun depan, di mana hari ini, di mana kami telah masuk ke dalam penghujung akhir tahun ini, kami boleh mengkoreksi diri Tuhan. Selama satu tahun ini, kami boleh melihat, mengecap dan merasakan bagaimana besar pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak sehari pun, sedetik pun Tuhan Kau tidak menolong kami, tidak menyertai kami Tuhan. Dalam susah maupun senang ya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan saat kami memasuki tahun yang baru ke depan ini ya Tuhan, kami tetap mau terus berharap dan kami mau tetap berpercaya kalau Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang berserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Bukan saja dengan pekerjaan kami, bukan saja dengan keluarga kami ya Tuhan, tapi Engkau juga menyertai ya Tuhan Yesus pelayanan-pelayanan di setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya tahun depan Kau akan membawakan jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang mau melayani-Mu Tuhan. Berikan kami mau untuk mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami ingin pulang ya Bapa, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat hati kita untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus akan menguatkan saudara dan saya untuk boleh menang terhadap diri kita, untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau